Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam dokter. Iya, jadi saya di sini Dokter Gigi Gabriel. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sama Mbak ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Niken. Terus untuk umur berapa ya, Mbak? Umurnya 19 tahun. 19 tahun. Tinggal di mana, Mbak Niken? Tinggalnya di Gunung Indah. Di Indonesia. Untuk kerjanya kerja apa ya, Mbak? Belum kerja, masih mahasiswa. Ya, masih mahasiswa. Terus keluhan utamanya apa ya, Mbak Niken? Keluhannya itu ada sariawan sejak kira-kira 2 hari yang lalu. Terus untuk dulu pernah sariawan juga nggak? Dulu sih pernah, tapi itu udah 5 bulan yang lalu. Terus kalau ada sakit penyakit yang lain selain sariawan gitu dari Mbak Niken ada nggak? Dulu sih pernah demam berdarah sampai pernah dirawat di rumah sakit. Pernah dirawat karena demam berdarah ya. Terus dari Mbak Niken tekanan darahnya normal? Normal. Gula juga kira-kira gimana, Mbak? Normal? Normal. Terus kalau dari keluarga dulu ada yang pernah sariawan juga, Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Dari keluarga kira-kira untuk kesehatannya semua bagus ya, Mbak? Itu ayah tuh ada ngidap penyakit hipertensi, kalau dari ibu tuh ada diabetes. Nah, tadi Mbak ini kan mahasiswa ya? Sekarang semester berapa, Mbak? Semester 4. Semester 4. Berarti di Genuk tinggal sama siapa, Mbak? Sendiri. Ya, ngekos. Oh ya, di kos-kosan ya. Terus dari Mbak Niken kira-kira ini nggak kayak ada ngerokok atau begadang gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau gigi juga nggak pernah ini ya, Mbak? Nggak pernah kayak suka ngerot gigi nggak pernah ya? Nggak. Oke ya, Mbak. Terus tadi sariawannya di mana ya, Mbak? Tempatnya? Di pipi bagian kanan. Di kanan. Terus nih, Mbak, kira-kira kalau misalkan rasa sakitnya dari angka 1 sampai 10, kira-kira Mbak Niken rasa sakitnya di angka berapa ya? Angka 7. Lumayan sakit berarti ya, Mbak? Iya, lumayan. Terus dia sakitnya sering muncul nggak, Mbak? Atau jarang? Atau Sering muncul, apalagi waktu kalau lagi makan itu dia juga muncul. Kalau makan sering sakit ya? Munculnya berapa hari lalu, Mbak? Pertama? 2 hari lalu. 2 hari lalu. Terus munculnya sariawannya gimana ya, Mbak? Apa tiba-tiba udah ada atau misalkan Mbak kenapa gitu terus muncul sariawannya? Waktu itu tuh karena kesodok sama sikat gigi, waktu diikat gigi tuh 3 hari yang lalu. Nah, habis itu tuh dia muncul sariawannya. Terus habis itu belum pernah saya obatin, belum pernah dikasih. Terus kira-kira sariawannya itu sakitnya ada nggak yang memperparah atau yang kayak memperingan rasa sakitnya sariawannya? Kalau yang memperparah sih kalau lagi makan makanan yang panas, tapi biasanya kalau minum yang dingin tuh dia mereda dikit. Oh gitu ya. Terus keluhannya cuma sakit karena sariawannya aja ya? Nggak ada keluhan lain ya? Nggak ada. Oke, terus setelah ini saya melakukan pemeriksaan objektif kepada Mbak Niken. Kemudian dari observasi, jadi dari pasien Mbak Niken ini juga datang dalam keadaan baik-baik saja, tidak lemas, kemudian juga tidak pucat. Kemudian setelah itu tadi untuk tinggi badan, berat badan tadi sudah di luar ya, Mbak? Sudah dicek di depan. Terus tadi dari suhunya sama dari tekanan darahnya juga semua normal ya, Mbak, tadi ya? Di depan juga. Kemudian kita melanjutkan ke pemeriksaan ekstra oral ya, Mbak. Jadi dari wajah dan lehernya itu dari pasien juga normal, tidak ada swelling, kemudian juga tidak ada lesi seperti itu. Kemudian setelah itu untuk dari mata, dari
blinking rate-nya tadi juga terlihat normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ocular movement, jadi memeriksa pergerakan mata ya Mbak. Jadi ini kan saya megang pulpen, mungkin kalau saya gerakin boleh diikutin pulpennya. Boleh. Oke, di pasien ocular movement-nya normal, kemudian tidak ada exophthalmos juga atau mata atau yang matanya melotot seperti itu. Terus dari matanya juga konjungtivanya normal ya, tidak ada kayak pucat atau yang kekuningan gitu, tidak ada juga. Terus tidak ada ulcerasi di kornea matanya juga. Kemudian untuk bibir, ini nanti bibir saya periksa tonus atau periksa otot bibirnya ya Mbak. Jadi saya izin pegang sedikit untuk tonus bibirnya ya. Ya, jadi untuk dari pasien tonus otot bibirnya itu normal. Terus juga nggak ada nggak ada pembengkakan juga, selain gitu nggak ada. Kemudian untuk ada sirkum oral atau daerah mulutnya itu juga normal. Terus ini semua saya periksa sendi TMJ-nya ya, mungkin boleh dibantu buka tutup mulut nggak beberapa kali? Iya sudah Mbak. Ya, jadi dari sendinya juga normal ya, nggak ada kayak bunyi krek-krek gitu atau krepitasi ya. Terus kemudian pemeriksaan dari kelenjar limfanya. Jadi saya izin memeriksa ya. Mungkin karena nggak kelihatan saya pegang ya Mbak. Untuk yang submental dan submandibula, jadi tidak ada pembengkakan. Kemudian yang praaurikular juga tidak ada pembengkakan atau normal. Yang di sini juga ada yang postaurikular juga tidak ada pembengkakan ya Mbak. Mungkin saya izin yang di cervical mungkin bisa dilihat sedikit. Ya, tidak ada pembengkakan juga, normal ya. Terus mungkin saya izin periksa intraoral ya Mbak, atau periksa bagian dalam mulutnya, mungkin boleh dibuka sedikit. Ya, jadi ya, terima kasih. Jadi tadi di bagian mukosa yang pipi yang sebelah kanan tadi ini ya ada lesi sariawannya. Kemudian untuk dari deskripsi lesi yang ada pada pasien Baniken ini, jadi untuk lesinya itu dia berbentuk ulkus, jumlahnya juga berjumlah single atau berjumlah 1. Kemudian untuk warnanya sendiri itu berwarna kuning kemerahan dan berlokasi di mukosa bukal dari regio gigi 45. Kemudian dia bentuknya bulat dengan batas jelas tapi tidak tegas. Kemudian ukurannya sekitar 5 kali 3 mm. Ini diagnosisnya sebutin nggak ya? Apa langsung ke tata laksana? Sebutin aja. Jadi kemudian langkah selanjutnya itu untuk diagnosis. Untuk deskripsi lesinya tadi sudah sudah disebutkan. Kemudian untuk diagnosis bandingnya itu yang kondisi seperti ini mungkin ada kemungkinan dia itu SAR atau juga bisa juga ulcus traumaticus. Tapi tadi berdasarkan dari yang penyebab sariawannya, yaitu tadi ada trauma karena tersodok sikat gigi, ini kemungkinan diagnosisnya itu adalah ulcus traumaticus, dan nanti akan dilakukan perawatan dengan pemberian obat salep hyaluronic acid. Kemudian untuk prognosisnya ke depan itu baik. Baik Mbak, untuk pemeriksaannya sudah. Jadi untuk yang dialami Mbak Niken ini namanya itu ulcus traumaticus. Jadi untuk ulcus traumaticus ini dia bentuknya itu sama seperti sariawan biasa, cuman bedanya itu munculnya sariawan ini dia itu karena ada penyebab atau traumanya gitu Mbak. Jadi misalkan kayak Mbak Niken tadi di pipinya itu kan kena sikat gigi, kemudian timbul sariawannya, contohnya begitu untuk ulcus traumaticus.
Jadi dari saya nanti mungkin saran saya nanti waktu makan atau waktu sikat gigi mungkin lebih hati-hati ya Mbak. Terus juga nanti ini saya kasih obat, saya kasih obat salep. Terus nanti misalkan habis mengolesin obat salepnya ini nggak boleh makan dulu sampai setengah jam habis ngasih obatnya ya Mbak. Ini mungkin ini obat salepnya ya Mbak. Iya. Obat salepnya. Kemudian nanti ini nggak perlu pemeriksaan penunjang. Terus nanti ini ngasih obatnya itu dia jadi nanti yang di daerah yang sariawan nanti dikeringin dulu. Terus nanti untuk salapnya diolesin pakai cotton bud yang masih steril ya. Nanti mungkin dia agak sakit apa agak perih aja pas ngolesin itu. Selebihnya mungkin nggak ada efek samping lain. Itu ya Mbak. Nanti untuk mungkin dari saya sudah cukup begitu. Mungkin nanti untuk yang pembayaran bisa dan administrasi bisa dilanjutin kasih ya Mbak. Makasih dokter. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.